Cristiano Ronaldo, seorang mega bintang, ikon sepak bola dunia, mesin gol, dan legenda hidup. Selama lebih dari 2 dekade karir profesionalnya, dia telah bekerja sama dengan banyak pelatih ternama, dari klub-klub elit Eropa hingga timnas Portugal. Tapi siapa sebenarnya pelatih yang paling berpengaruh dalam hidup Ronaldo? Siapa 3 pelatih yang ia anggap terbaik sepanjang masa? Dalam video kali ini, kita akan membongkar secara mendalam pernyataan Ronaldo yang menyebut 3 pelatih terhebat versi dirinya. Dari cerita personal hingga kisah di balik layar ruang ganti, semua akan diulas lengkap, eksklusif hanya di CR7 Glory. Cristiano Ronaldo, seorang legenda yang menjadi saksi kejeniusan para pelatih. Cristiano Ronaldo bukan sekadar pemain hebat. Dia adalah murid dari banyak guru besar dalam sepak bola. Karirnya melejit di tangan pelatih-pelatih visioner. Dan dari pengalaman itulah Ronaldo merasa pantas menyebut siapa yang terbaik. Ia pernah berkata dalam wawancara eksklusif, "Saya beruntung pernah bekerja dengan banyak pelatih hebat, tapi hanya beberapa yang benar-benar mengubah hidup saya. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai manusia." Mari kita mulai dari pelatih pertama dalam daftar Ronaldo. Sir Alex Ferguson, sosok ayah sekaligus mentor. Pertemuan takdir di Manchester United. Tahun 2003, seorang bocah kurus asal Madeira, Portugal, datang ke Manchester United. Di sana, dia bertemu sosok yang akan membentuk karakter dan mentalitasnya, Sir Alex Ferguson. Sir Alex lebih dari sekadar pelatih. Dia seperti ayah kedua bagi saya, ujar Ronaldo. Sir Alex lah yang memutuskan mendatangkan Ronaldo dengan harga fantastis saat itu, 12,24 juta pound, menjadikannya remaja termahal di Premier League. Didikan keras, tapi penuh kasih. Ferguson bukan pelatih yang suka basa-basi. Ia keras, tegas, dan punya standar tinggi. Tapi di balik itu, ia juga sangat peduli. Ada satu cerita terkenal. Saat ayah Ronaldo sakit keras di Portugal, Ferguson langsung memberinya izin untuk terbang pulang tanpa pikir panjang. Banyak pelatih mungkin tidak mengizinkan saya. Tapi dia bilang, keluarga adalah yang utama. Pergilah. Dari situlah rasa hormat saya padanya tumbuh tak terbatas. Evolusi CR7 di bawah Fergie. Selama 6 musim bersama, Ferguson mengubah Ronaldo dari pemain penuh gaya menjadi mesin gol yang mematikan. Taktik-taktiknya, kepercayaan yang diberikannya, dan dorongan mental yang kuat, semuanya menjadikan Ronaldo bintang dunia. Puncaknya adalah musim 2007-08, saat Ronaldo mencetak 42 gol dan membawa United juara Liga Champions. Carlo Ancelotti, ketenangan seorang jenderal berjiwa besar, datang ke Real Madrid, ekspektasi dan tekanan. Ronaldo pindah ke Real Madrid tahun 2009. Tapi di tahun 2013, datanglah sosok pelatih yang langsung membuat Ronaldo merasa dihargai dan nyaman, Carlo Ancelotti. Ancelotti bukan pelatih yang suka berteriak. Ia memimpin dengan karisma dan komunikasi yang baik. Ancelotti adalah pelatih yang sangat pengertian. Dia tahu cara berbicara kepada pemain. Dia memperlakukan kami seperti manusia, bukan mesin, ungkap Ronaldo. La Decima, mimpi yang menjadi nyata. Satu momen paling bersejarah dalam karir Ronaldo adalah saat membawa Real Madrid meraih La Decima, gelar Liga Champions ke-10 klub. Ancelotti adalah arsitek dari mimpi itu. Ia mengatur tim dengan sempurna, menggabungkan ego besar para bintang menjadi satu kesatuan tim yang solid. Ronaldo mencetak 17 gol di Liga Champions musim itu, rekor tertinggi hingga kini. Dan semuanya terjadi di bawah kepemimpinan tenang dari Don Carlo. Hubungan personal yang akrab. Tak seperti pelatih lain yang suka menuntut, Ancelotti justru dekat dengan para pemainnya. Ronaldo sering terlihat bercanda dengannya, bahkan mengunggah foto mereka berdua di Instagram saat reuni. Ancelotti tidak banyak bicara, tapi sekali ia bicara, semua mendengarkan. Dia punya aura yang luar biasa, tutur CR7. Zinedine Zidane, legenda yang mentor. Hubungan ikonik di Real Madrid. Ketika Zinedine Zidane naik sebagai pelatih utama Real Madrid di tahun 2016, banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi Ronaldo tahu, Zidane adalah legenda yang punya karisma besar. Dan benar saja, chemistry mereka terbukti luar biasa. Dalam 2,5 tahun pertama, Zidane membawa Madrid meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut, sesuatu yang tak pernah terjadi di era modern. Zidane, pemimpin yang tak banyak bicara. Ronaldo menyukai gaya kepemimpinan Zidane karena tenang, namun penuh harisma.
Ia tak terlalu mengatur detail teknis, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendiamkan. Zidane membuat saya merasa istimewa. Ia sering datang ke saya dan berkata, "Cristiano, kamu akan mencetak 2 gol hari ini." Dan saya mencetak 2 gol. Strategi dan rotasi yang cerdas. Zidane tahu bagaimana mengatur waktu bermain Ronaldo agar tetap tajam di momen-momen penting. Ia tidak takut mencadangkan Ronaldo di laga-laga kecil demi menyimpan tenaganya untuk partai besar. Hasilnya, Ronaldo selalu tampil prima di babak gugur Liga Champions. Nama-nama besar yang tidak masuk list Ronaldo. Meskipun banyak pelatih besar pernah bekerja dengan Ronaldo, seperti Jose Mourinho, Fernando Santos, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, hingga Rudi Garcia, tidak semuanya disebut sebagai yang terbaik. 5-1 Jose Mourinho. Meski sukses bersama di Real Madrid, hubungan Ronaldo dan Mourinho sempat renggang di akhir masa kerja mereka. Mourinho terlalu keras dan cenderung konfrontatif. 5-2 Fernando Santos. Sebagai pelatih timnas Portugal, Santos memang membawa Ronaldo meraih Euro 2016. Tapi gaya main defensifnya membuat Ronaldo frustrasi di beberapa laga. Ronaldo berbicara, pernyataannya yang mengejutkan dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media asal Spanyol, Ronaldo secara terbuka menyebut, "Kalau saya harus memilih 3 pelatih terbaik dalam karir saya, mereka adalah Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, dan Zinedine Zidane. Mereka tidak hanya pelatih hebat, tapi juga manusia luar biasa." Pernyataan ini langsung viral, bahkan menjadi headline di berbagai media. Pandangan dunia terhadap pilihan Ronaldo. Banyak fans dan legenda sepak bola yang setuju dengan Ronaldo. Pilihan itu dianggap objektif, mengingat kontribusi ketiga pelatih tersebut terhadap karir dan transformasi CR7. Tapi tentu saja, ada juga yang mempertanyakan, kenapa tidak Mourinho? Kenapa bukan Allegri? Jawabannya sederhana. Bagi Ronaldo, hubungan personal dan rasa saling percaya lebih penting daripada sekadar taktik. Nilai yang bisa diambil dari cerita ini. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan seseorang tidak terlepas dari siapa yang membimbingnya. Ronaldo memang pemain luar biasa, tapi tanpa pelatih hebat yang membentuknya, dia tak akan jadi seperti sekarang. Ferguson mengajarkan kedisiplinan dan mental juara. Ancelotti memberikan kenyamanan dan stabilitas. Zidane menyuntikkan kepercayaan dan strategi tajam. 3 kombinasi ini menciptakan seorang Cristiano Ronaldo, legenda yang tak tergantikan. Cristiano Ronaldo adalah legenda. Tapi seperti semua legenda, dia tak berjalan sendiri. Di belakang kejayaannya, ada 3 sosok jenius, Ferguson, Ancelotti, dan Zidane. Mereka bukan hanya pelatih. Mereka adalah bagian dari sejarah Ronaldo. Dan kini, mereka semua telah diabadikan dalam hati sang mega bintang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten eksklusif seputar Cristiano Ronaldo hanya di channel CR7 Glory. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kisah inspiratif selalu hadir setiap hari.